Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan pernyataan Presiden Prabowo dilakukan untuk mengingatkan para menteri agar bekerja seirama demi kepentingan rakyat. Soal kepastian perombakan kabinet, ia pun menyerahkan kepada Presiden dan hak prerogatifnya. Menurut Hasan Nasbi, jika pun ada reshuffle, hanya Presiden yang tahu. Selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni. Tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Sebelumnya saat menghadiri puncak peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, selain melempar sinyal akan menindak para pembantu dan aparat yang bandel selama 100 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo juga bilang akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Kedua pernyataan Prabowo di momen HUT ke-102 NU ini memperkuat sinyal akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait turut merespons sinyal perombakan kabinet yang dilempar Presiden Prabowo. Kata Marwarar, sebagai pembantu Presiden, ia siap dengan segala kemungkinan, termasuk jika di reshuffle. Menurutnya, ia sudah bekerja keras sesuai visi Presiden Prabowo. Kita kan sebagai pembantunya harus siap loh. Kita harus siap dan kita pembantu presiden ya, menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata Presiden Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi ya. Dan bisa bekerja sama karena nggak mungkin kita bekerja sendirian gitu. Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sore ini diagendakan memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional hingga memanggil para komandan satuan TNI. Lebih jelasnya ada Alfania Rizky yang akan melaporkan dari Istana Bogor. Alfa, apa yang bisa disoroti dari jalannya sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional bersama Presiden Prabowo ini? Ivo dan juga saudara, yang paling bisa disoroti dari agenda Presiden Prabowo Subianto hari ini adalah memperkuat pesan bahwa sektor pertahanan ini menjadi salah satu kebijakan strategis yang ingin dipertahankan atau dilangsungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hari ini Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional. Tadi pukul 2 tepatnya dan saat ini sedang berlangsung sidang perdananya. Di dalam pesannya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa sebenarnya Dewan Pertahanan Nasional ini dibentuk sejak tahun 2002 lalu. Tetapi baru 22 tahun kemudian Dewan Pertahanan Nasional ini resmi dibentuk di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebutkan bahwa sektor pertahanan menjadi salah satu sektor yang harus dipertahankan kemajuannya sehingga Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional di mana ketua hariannya yaitu Menteri Pertahanan Syafri dan juga ketua umumnya adalah Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. Untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahannya di sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002
tentang pertahanan negara, khususnya pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang. Menurut pernyataan dari Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional yang juga Menteri Pertahanan, bahwa sebenarnya tugas dari Dewan Pertahanan Nasional adalah memberikan usulan dan juga rekomendasi kepada Presiden terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis di sektor pertahanan. Dan kita tahu juga, Ivo dan juga saudara, merupakan bahwa Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran di berbagai kementerian dan juga lembaga, tapi tidak untuk Kementerian Pertahanan. Artinya bahwa sektor pertahanan menjadi salah satu sektor yang ingin tetap memiliki anggaran besar karena misinya bahwa sektor pertahanan ini salah satu yang dikedepankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan sore ini agenda kedua, usai sidang perdana dari Dewan Pertahanan Nasional, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan kepada seluruh komandan satuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk kemudian semakin memperkuat sektor pertahanan. Tetapi untuk agenda kedua ini kami wartawan belum mengetahui apa yang akan menjadi arahan Presiden atau sebenarnya apakah yang akan dibahas oleh Presiden. Apakah nanti terkait dengan sektor pertahanan ini harus dimajukan lagi oleh para TNI atau seperti apa. Kita akan tunggu nanti agendanya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ivo. Jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan langsung dari Istana Bogor. Alva, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.